Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis yang ke 58 dari matan kitab Al-Jami' bab-bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tentang mewaspadakan akan akhlak yang jelek. Jenis akhlak jelek yang kita pelajari kali ini adalah ghibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna, apakah kalian tahu ma apa al-ghibatu, ghibah itu? Pelajaran disampaikan dalam bentuk tanya jawab. Faedahnya memancing perhatian. Yang ditanya akan mikir, dan mikir, mencari dan mencari, bahkan berdoa. Insyaallah nanti hasilnya lebih mendalam, karena akan bekerja keras semuanya, sehingga santai-santai tidak ada, yang ada konsentrasi. Itu faedah pelajaran disampaikan dalam bentuk tanya jawab. Juga yang ditanya tidak merasa digurui, tapi mereka dipancing untuk berkarya. Bila bisa bahagia, berarti mengesan sekali. Ketika nggak bisa, maka mereka harus mengembalikan ilmu kepada Allah, sehingga tidak boleh ngarang-ngarang, karena resikonya bahaya sekali. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Siapa lagi orang yang paling zalim kalau bukan orang yang bikin dusta atas nama Allah. Demikian juga man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta atas nama saya, atas nama Nabi SAW, bikin hadis-hadis palsu, maka silahkan dia menempati tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika belum tahu jawaban, kembalikan kepada Allah sebagaimana sikap sahabat. Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Allah jelas paling tahu, Rasul karena diberitahu. Dari sekian banyak makhluk, Rasul paling tahu. Kalau keterangan Nabi SAW tentang mana ghibah, dia artinya ialah zikruka, kamu menyebutkan akhoka, perihal saudaramu, perilaku saudaramu, perbuatan saudaramu, itu kamu sebut-sebut, sementara bima yakrahu, dia benci dengan apa yang kamu sebut.
Saudaramu punya kekurangan A, saudaramu punya kekurangan B, saudaramu punya kekurangan C. Dia tidak suka, kamu tahu, kamu sebut-sebut. Nah, itu namanya ghibah. Kila ditanyakan, Aro'aita bagaimana fatwa yang kau berikan wahai Rasul SAW? Ingkana jika ada fi akhi pada saudaraku ma aku apa yang katakan. Dia kan memang begitu. Saudaraku punya keadaan begini. Saya kan cerita apa adanya. Saya enggak nambah, saya tidak mengurangi. Kan betul-betul itu terjadi pada dirinya. Enggak boleh juga ya. Qol jawabnya, in kana jika ada fihi pada saudaramu ma taqul apa yang kamu katakan, faqat maka sungguh irtabtahu kamu melakukan ghibah kepadanya. Saudaramu punya kekurangan begini, dia disebut tidak suka, kamu menyebutnya, nah itu namanya ghibah. Wa illam takun maka apabila tidak ada, faqat maka sungguh bahat tahu kamu melakukan buhtan kepadanya. Kamu melakukan fitnah kepadanya. Kamu membuat tuduhan kejahatan kepadanya. Kamu menisbatkan kejelekan kepadanya sementara dia tidak memiliki apa yang kamu sampaikan kepadanya. Akhrajahu mengeluarkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, kita mengenal apa arti ghibah. Yang itu sudah didefinisikan oleh Nabi SAW sendiri. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menceritakan perilaku saudaramu yang ia benci, dia punya kejelekan, sebenarnya dia tidak suka, lalu ia sembunyikan, kamu tahu, lalu kamu menyebut-nyebut, jelas dia tidak suka, kejelekannya disebut-sebut, itu namanya ghibah. Pelajaran nomor 2, apa hukum ghibah? Jawabnya haram. Dan termasuk dosa besar. Apa tandanya dosa besar? Jawab, disebutkan ancamannya. Apalagi ancamannya itu keras. Itu sebagaimana yang Allah sebutkan pada surah Al-Hujurat. Wala yaktab ba'dukum ba'du. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Sebagian kamu jangan saling menceritakan aib sebagian yang lain. A ketemu B menceritakan kejelekan-kejelekan C. C ketemu D menceritakan kejelekan E, dan seterusnya. Apakah satu di antara kamu suka makan daging saudaranya yang sudah mati jadi bangkai? Benci kan? Modal mulut yang tidak ada benda, yang ada hanya suara, cuma isinya menceritakan aib orang lain, maka itu nilai dosanya seperti bongkar kuburan. Mayit yang sudah ditanam diambil dagingnya, dimasak dan dimakan. Walaupun dia tidak melakukan, tapi dosanya seperti itu. Luar biasa bahayanya. Maka daripada itu gunakan lisan untuk zikir, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menganjurkan sedekah.
Karena hisabnya sangat berat. Ada seorang hamba ngomong sepatah kata yang tidak dikontrol, ternyata hanya dengan sebab modal sepatah kata bisa terseret ke cebur neraka yang kedalamannya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Itu tadi tentang hukum ghibah adalah haram, dosa besar, bagaikan makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Berikutnya pelajaran ketiga, apa yang disebut dengan buhtan, yaitu menyebut kejahatan seseorang yang bukan kejahatannya, menisbatkan kejahatan kepada seseorang yang bukan kejahatannya. Si A tidak mencuri, tapi orang menyebut-nyebut pencurinya si A, pencurinya si A, pencurinya si A, dan macam-macam. Itu namanya buhtan. Si A tidak melakukan, tapi disebutkan, disyarkan, dinisbatkan kepadanya si A melakukan ini itu, berbagai macam kejahatan, padahal itu bukan perbuatannya. Yang nomor 4, apa hukum buhtan? Jawabnya lebih dahsyat daripada ghibah. Lebih dahsyat daripada ghibah. Itu termasuk qadzaf. Yang hadis sahih menyebutkan di antara pesan Nabi SAW, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi olehmu 7 yang muhlikat, membikin halak, hancur. Dengan ancaman yang lebih mengerikan. Apa saja itu? 7 perbuatan yang membikin hancur. Penyebutannya dibarengkan bersama dosa kelas kakap, sejak dari syirik, lalu sihir, membunuh tanpa alasan yang benar, lari dari medan perang, memakan riba, memakan harta anak yatim, termasuk bagian akhir adalah al-qadhfu al-muhsanat al-ghafilat, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan yang keji. Tentang buhtan yang Allah sebutkan pada surah An-Nur, pelakunya adalah orang-orang munafik yang menuduh kepada Bu Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan zina. Ketika Nabi SAW punya program safar, di antaranya untuk peperangan, ada sebagian di antara istrinya yang diundi untuk ikut Bu Aisyah mendapatkan undian. Ketika pulang, Bu Aisyah kehilangan kalung. Kemudian dia tertinggal dari rombongan karena kendaraan yang mengangkut, yang mengendalikan menyangka Bu Aisyah sudah naik, tapi nyatanya belum naik, sehingga tandu diangkat, dikira sudah ada orangnya, karena semula sudah masuk lalu keluar mencari kalung yang hilang. Ketika sudah berangkat, Bu Aisyah baru menemukan, ketika mengejar, loh sudah berangkat. Akhirnya tidak bisa mengejar, menunggu dan ketiduran. Dikala itu ada tentara yang pulangnya jalannya santai. Dia Sofwan bin Mu'attal. Dari jauh melihat ada sosok yang tidur, wajah terbuka karena tertidur. Akhirnya tahu, loh kok Bu Aisyah, dengan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu kata yang diucapkan. Lalu unta diderupkan, Bu Aisyah disilahkan naik, dia jalan kaki mengendalikan. Di depan sana orang sudah kasak kusuk karena Bu Aisyah tidak ada.
Dari jauh tampak asap mengepul. Semakin dekat, di sana ada unta, ada perempuan nunggang di atasnya, ada yang mengendalikan jalan kaki. Apa kata orang munafik? Disitulah mereka punya kesempatan untuk menuduh Bu Aisyah zina. Ya, seorang perempuan masih muda, suaminya tua, banyak istrinya. Ya, kurang jatah. Sekarang laki perempuan muda berduaan, ngapain lagi? Bahasa kayak begitu disebarkan gak karuh-karuan. Itu contoh namanya buhtan. Namanya buhtan. Nah, itu resiko dosanya lebih dahsyat daripada resiko ghibah. Ghibah itu dosa mulut. Buhtan lebih dahsyat walaupun juga berangkat dari mulut. Yang kedahsyatannya, penyebutannya dibarengkan bersama perbuatan syirik. Bahkan dikatakan muhlikat, mubiqat, perkara yang betul-betul menghancurkan. Berikutnya masuk pada pelajaran yang kelima tentang pengecualian dari ghibah. Artinya ada ghibah yang boleh menceritakan kejelekan orang lain, yang itu hukumnya adalah boleh. Ulama mensepakati itu ada 6 macam. Pertama, at-tadhallum. Yang kedua, al-isti'anah. Yang ketiga, al-istifta. Yang keempat, at-ta'rif. Yang kelima, at-tahdhir min fiskir rajul. Lalu yang keenam, al-mujahir. Sekilas perincian dari 6 macam ghibah yang boleh. At-tadhallum, yaitu orang yang menuntut hak ketika dia dizalimi. Semisal Hindun di depan Nabi SAW menceritakan aib suaminya. Suamiku kikir, bila tidak saya ambil harta, saya tidak diberi. Sementara saya mengambil, itu kan masuk kategori pencurian. Bagaimana saya? Ambillah secukupmu bersama untuk anakmu. Ini boleh, karena dia terzalimi, penuntut haknya terpaksa menyebut aib orang yang mendolimi, sebagaimana kasus tadi. 2, isti'anah. Seseorang terancam, gak bisa membela diri, lalu minta tolong supaya terjaga keamanannya. Saya diancam oleh fulan, tolong, saya diancam oleh fulan. Fulan tidak mengancam saya, berarti kan menceritakan kejelekannya, yaitu ngancam. Itu boleh, kenapa? Karena dia lemah, diancam untuk membela diri. Kemudian yang ketiga, istifta. Orang melangkah butuh pertimbangan, lalu dia minta pertimbangan. Misalnya seorang perempuan hendak dilamar oleh 2 laki-laki, dia pilih yang mana, lalu minta pertimbangan. Saya pilih A atau saya pilih B. Maka di situ disebutkan jangan nikah dengan A, dia punya kekurangan begini, kayaknya tidak pas. Jangan nikah dengan B, dia punya kondisi begini, kayaknya nggak pas, nikah saja dengan C. Seperti itu boleh. Bukan untuk membongkar kejahatan, tapi melangkah untuk mengambil pertimbangan. Lalu yang keempat, ta'rif, yaitu untuk memberikan tanda supaya mudah untuk dipaham. Dengan tanda itu yang disebut pun juga tidak suka. Misalnya ada 4 orang, namanya sama-sama fulan. Ketika disebutkan fulan itu nanti kabur. Apakah fulan si A, apakah fulan si B, apa fulan si C, apa fulan si D, yang mana? Salah satu dari fulan tadi ada yang pincang, sehingga disebutkan
kepincangannya boleh. Saya dengar berita dari si fulan si pincang, itu boleh. Karena fulan yang mana? Fulan yang kakinya anu itu loh. Nah, sebatas untuk memberikan tanda, oh fulan yang itu. Nah, itu boleh-boleh saja. Itu bukan untuk menjatuhkan. Lalu yang kelima untuk takhdir. Ada seseorang yang sudah jelas kejahatannya, yang berpotensi akan memakan korban, dan seseorang tidak tahu akan menjadi korban, maka dia disampaikan peringatan, awas bila kamu bergaul dengan si fulan, dia itu begini-begini, lidahnya lembut, kalau cari pinjaman itu luar biasa menarik, tetapi itu siasat, ujung-ujungnya dia tidak bayar. A jadi korban, B jadi korban, C. Kalau kamu kedatangan dia, nah itu orangnya tidak datang. Kalau memang kamu sedekah silakan kamu pinjami, tapi bila tidak dia itu begitu. Sebatas untuk mewaspadakan. Kemudian yang terakhir adalah mujahir. Jadi ada orang itu jelas terang-terangan sebagai penjahat, kemanapun dia melangkah maka itu memakan korban. Makanya orang seperti itu boleh untuk diceritakan supaya tidak berjatuhan korban sana sini. Itu tadi ada 6 macam menceritakan aib orang lain yang disepakati boleh oleh ahli ilmu ketika mereka menyimpulkan, bukan tujuan untuk menjatuhkan, tetapi agar tidak memakan korban. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.